الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Al-ayat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah hari yang penuh dengan keberkahan ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan berusaha untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya wabah COVID-19 belumlah berakhir. Bahkan saat ini keberadaannya kembali meningkat dengan munculnya klaster-klaster baru seperti klaster perkantoran, pabrik dan lainnya. Dan update terakhir pada tanggal 16 September 2020, jumlah kasus di Jawa Barat mencapai 15.231 dan penambahan kasus 293 terpapar COVID-19, dan Karawang hari ini sudah termasuk zona merah. Oleh karena itu, pada tanggal 24 September kemarin, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggalakkan kembali aksi gerakan bersama melawan COVID-19. Maka dengan ini, kita sebagai masyarakat yang menjadi garda terdepan untuk melawan COVID-19 harus berperan aktif membantu pemerintah dalam melawan COVID-19. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan berbagai macam makhluk dari yang kecil sampai yang besar. Sungguh di dalam semua penciptaan Allah itu terdapat hikmah dan pelajaran bagi kita umat manusia, termasuk makhluk kecil yang bernama virus. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan berbagai macam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Bahkan orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba. Sehingga turunlah ayat: Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Dan adapun orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Yudillu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dari ayat ini dijelaskan sesungguhnya Allah tidak merasa segan atau malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran
dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil, atau bahkan yang lebih kecil dari itu, termasuk bakteri, kuman, virus, dan lain sebagainya. Itu semua adalah ciptaan Allah yang pasti memiliki peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa merenungi ciptaan Allah, sebagaimana firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita harus meyakini bahwa wabah ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur alam jagat raya. Dan kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran di balik wabah COVID-19 ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah pertama dari wabah COVID-19 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperlihatkan kemahagungan dan kemahakuasaannya kepada kita umat manusia, agar manusia menyadari kemahagungan Allah dan kelemahan dirinya sebagai manusia, sehingga dengan kesadaran ini manusia bisa menghilangkan kesombongan pada dirinya, kesombongan karena turunan, kesombongan karena harta, dan kesombongan karena jabatan yang selama ini dibangga-banggakan, sehingga membanggakan dirinya lebih dari yang lain. Tetapi dengan virus makhluk yang sangat kecil ini, manusia sudah ketakutan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak larut dalam kesombongan. La yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat sombong. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah saudaraku, ini adalah bentuk rahman rahim Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat manusia, agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Dengan wabah COVID-19 ini, Allah hendak mengingatkan kepada kita agar kita tidak jadi orang-orang yang sombong. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil di balik wabah COVID-19 ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengingatkan kepada kita umat Islam akan syariatnya yang mulia, yang dalam hal ini adalah syariat tentang kebersihan. Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat At-Taubah ayat 107. Mungkin selama ini kita kurang begitu memperhatikan tentang kebersihan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan makhluknya yang kecil, yaitu virus, untuk mengingatkan kepada kita agar kita kembali mengamalkan syariat Allah, yaitu tentang kebersihan. Sebagaimana kita ketahui, di dalam wabah COVID-19 ini kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri ataupun kebersihan lingkungan. Dan kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan. Bukankah ini ajaran Islam, wahai saudaraku? Maka seharusnya sebagai umat Islam, kita jangan pernah merasa keberatan dengan anjuran ini, karena ini adalah ajaran kita, agama Islam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya jika kita mau berpikir, di dalam penggunaan masker pun terdapat filosofi yang sangat dalam, yaitu agar kita mampu menjaga lisan
dari omongan-omongan yang tidak berguna, omongan-omongan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membicarakan aib orang lain, menghujat, memaki, dan lainnya. Salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia yaitu dengan menjaga lisannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, mari kita sikapi wabah COVID-19 ini dengan cerdas, dengan iman dan akal sehat. Kita sama-sama berjuang melawan wabah COVID-19 ini agar wabah ini segera berakhir, baik dengan perjuangan lahir ataupun perjuangan batin. Perjuangan lahir bisa kita lakukan dengan mengikuti anjuran pemerintah, yaitu mengindahkan protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum." Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri pemerintah. Selama anjuran pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita wajib mengikutinya. Dalam hal ini, pemerintah kita menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan, dan hal ini tidak bertentangan dengan agama kita, dengan syariat agama kita. Oleh karena itu, gunakanlah protokol kesehatan dalam segala aktivitas kehidupan kita. Dan perjuangan batin bisa kita lakukan dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah COVID-19 ini, khususnya dari negeri kita, agar kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita secara normal. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.